Aku Putri Hari Rahmawati, mahasiswa Teknik Perkapalan Angkatan 2023 di Universitas Indonesia, dan saat ini aku adalah awardee dari beasiswa PAMKUI Batch 6. Aku mau tanya, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak nge-stuck, overthinking, atau tiba-tiba kepikiran hal-hal kecil, tapi bikin kamu mikirin itu semalaman sampai nggak bisa tidur? Jujur, aku juga pernah ngalamin itu. Dan saat aku ngalamin itu, aku juga bingung gimana cara ngadepinnya. Kayak, aku pasti bilang, kenapa ya nggak ada yang ngasih tahu aku cara ngadepinnya dari dulu? Dan boom, tiba-tiba buku ini hadir. Buku berjudul Mengapa Tidak Pernah Ada Yang Memberitahuku oleh Dr. Joyce Smith. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2022 oleh HarperOne yang merupakan salah satu divisi dari HarperCollins Publishers. Aku pertama kali tahu buku ini dari salah satu video TikTok yang lewat di akunku yang berasal dari akun mental health. Kemudian pada waktu itu salah satu kutipannya sangat relate dengan apa yang aku alami. Kemudian aku memutuskan buat cari tahu lebih dalam dan memutuskan buat membaca secara lengkapnya. Fakta menarik lainnya, buku ini berisi 322 halaman dan telah menjadi Sunday Times bestseller di Inggris. Buku ini juga sudah tersedia dalam berbagai bahasa terjemahan dan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Tentang Dr. Joyce Smith, dia bukan hanya seorang psikolog klinis yang telah berpraktik selama lebih dari 10 tahun, tetapi beliau juga seorang edukator yang memanfaatkan media sosialnya untuk mengajarkan kita gimana cara menghadapi hal-hal yang terkait kesehatan mental. Mungkin kalau kalian pernah ngeliat video-video singkat tentang coping mechanism, trauma, burnout, atau hal-hal yang lain berkaitan dengan kesehatan mental, kemungkinan besar kalian melihat videonya dari Dr. Joyce Smith di TikTok atau di Instagram. Jujur aja, biasanya aku tuh skeptis banget sama buku-buku self-development atau buku-buku pengembangan diri. Karena menurutku buku-buku itu kebanyakan hanya tentang kalimat-kalimat motivasional atau kayak ya udah ayo berpikir positif gitu ya. Dan di buku ini beda. Buku ini tidak menyuruh kita, tidak memaksa kita untuk berpikir positif. Dr. Julie justru bilang bahwa emosi negatif tidak berbahaya. Yang penting adalah bagaimana cara kamu menghadapinya. Dan ketika aku baca itu, aku tuh ngerasa kayak tervalidasi. Kayak oke, ternyata aku nggak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik aja dulu. Dan ya aku nggak harus cepet-cepet untuk baik-baik aja gitu. Gagasan buku ini bisa aku rangkum menjadi satu kalimat, yaitu kesehatan mental bukan hanya soal menyembuhkan rasa sakit, tetapi tentang kita memiliki alat untuk merawat diri setiap hari. Ada 3 gagasan pendukung utama dalam buku ini, yaitu pentingnya mengenali dan memahami emosi kita sendiri, membangun kebiasaan kecil yang sehat secara konsisten, dan ketiga, mengelola pikiran negatif dengan cara yang konstruktif. Satu hal yang paling aku suka dari buku ini adalah strukturnya. Dimana dia nggak memaksa kita buat baca seluruh bukunya dari halaman 1 sampai halaman terakhir, tapi kamu bisa langsung baca ke bab yang kamu butuhin atau ke halaman yang kamu lagi mau banget baca. Ada bab tentang kecemasan, harga diri, dan masih banyak lagi. Tiap babnya juga diisi dengan ringkasan, kemudian latihan-latihan kecil, bahkan ada juga refleksi diri. Jadi bukunya bisa kamu baca berulang-ulang, kayak kamu punya kotak
P3K, tapi ini tuh khusus buat mental health kamu. Kemudian tentang pentingnya rutinitas harian. Di buku ini menjelaskan bahwa hal-hal yang mendukung kesehatan mental salah satunya juga merupakan rutinitas harian. Bahkan aktivitas kecil seperti berjalan kaki selama 10 menit atau mencatat bagaimana kita merasa syukur atau sekedar menarik nafas itu juga bisa sangat berdampak. Dan ini bikin aku sadar kalau merawat diri itu nggak harus dalam bentuk yang sangat besar, tapi cukup dengan hal-hal kecil saja. Dari beberapa hal inilah yang bikin aku mendapat insight bahwa kita tidak harus menunggu motivasi untuk bergerak, tetapi bergeraklah dahulu, maka motivasi akan selalu mengikuti. Kemudian ada satu hal menarik lagi, di mana Dr. Julie Smith tidak memaksa kamu untuk think positive. Kita tuh justru diajarin untuk menerima dari pikiran negatif itu, bukan memaksakan diri dari mengabaikannya. Karena menurut dia, pikiran negatif itu datang bukan untuk ditangkal, tapi untuk dikenali. Dan itu powerful banget menurutku, karena selama ini aku sering mikir, kalau aku sering berpikiran yang jelek-jelek, apakah aku orang yang negatif ya? Ternyata itu manusiawi. Jadi yang penting itu bukan pikiran itu, tapi apa yang kita lakukan setelahnya. Hal yang menarik lagi dari buku ini adalah kalimat bahwa pikiran itu tidak selalu benar. Seringkali pikiran kita berlebihan. Terkadang kita berpikir bahwa kita orang yang gagal atau kita orang yang gak cukup baik. Dan tanpa sadar, kita percaya begitu saja. Tapi ternyata, kita bisa mengamati pikiran itu. Bahwa kita tidak harus langsung menerimanya. Dan di sini Dr. Julie mengenalkan konsep mindfulness. Atau kemampuan untuk menyadari pikiran dan perasaan kita tanpa langsung bereaksi. Nah, ini bukanlah hal yang instan, tapi ada beberapa latihan sederhana yang bisa kalian lakukan. Dan salah satu teknik yang paling aku suka banget dan tertulis di buku ini adalah teknik box breathing atau square breathing atau pernapasan persegi. Aku coba bantu jelasin ya tentang pernapasan ini. Pertama, kita lihat benda di sekeliling kita yang berbentuk persegi. Bisa layar handphone, bingkai, atau jendela. Kemudian, perhatikan sudut paling kiri bawah dan kita mulai dari membuang nafas seluruhnya. Kemudian kita tahan 2, 3, 4. Kemudian tarik nafas 2, 3, 4. Kemudian kita tahan 2, 3, 4. Setelah itu kita keluarkan perlahan 2, 3, 4. Lalu kita bisa lakukan secara berulang dengan tenang dan beraturan. Itu kelihatannya sepele banget. Tapi kalau kalian bisa coba, menurut aku efeknya nyata banget. Setelah baca buku ini, aku jadi lebih sering ngelakuin journaling. Kemudian aku bisa ngatur waktu tidur aku menjadi lebih disiplin. Dan terakhir aku nggak memaksa diri aku untuk merasa baik-baik aja. Secara keseluruhan, sebagai pembaca awam, aku merasa buku ini sangat aksesibel dan sangat mudah untuk didapatkan. Dan menurutku bahasanya tuh ringan banget, to the point,
nggak menggurui sama sekali, dan banyak banget contoh-contoh nyata yang relatable dari buku ini. Kemudian poin plus dari buku ini menurutku adalah bahasanya itu yang selain mudah dipahami, dia juga sangat manusiawi. Jadi kita bisa merasa didengar dan dipahami gitu saat membacanya. Aku sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman yang mungkin sering merasa overwhelmed, cemas, atau mungkin cuma pengen mengenal diri sendiri lebih dalam. Karena buku ini tuh cocok banget buat siapapun, buat pelajar, buat mahasiswa, atau buat para orang tua yang mungkin ingin memahami diri lebih dalam secara mental dan emosional. Kadang kita merasa bahwa hidup itu hambar karena terlalu banyak hal yang perlu ditekan. Dan di tengah semua distraksi, kita lupa bahwa kita juga butuh jeda. Dan buku ini menurutku adalah jeda tersebut. Bukan jeda yang berarti melarikan diri, tapi jeda untuk berbicara baik-baik pada diri kita sendiri. Aku nggak akan bilang bahwa buku ini bakal menyelesaikan semua masalah kalian, tapi buku ini bisa jadi langkah pertama untuk bangkit dan memahami diri kamu sendiri. Kalau kamu baca buku ini, kamu mau mulai dari bab apa? Tentang kecemasan, tentang trauma, atau tentang memaafkan diri? Tenang aja, mulai dari satu halaman pun gak apa-apa. Karena terkadang satu paragraf pun bisa nyelamatin hari kamu. Sebagai penutup, ini adalah salah satu kutipan favorit aku dari buku ini. Tidak apa-apa ketika kita berduka untuk merasakan semuanya. Tidak apa-apa merasa kecewa, tidak apa-apa merasa geram, tidak apa-apa merasa kebingungan, tidak apa-apa merasa riang, tidak apa-apa tersenyum apabila suasana membuat kita ingin tersenyum. Tidak apa-apa menikmati kehangatan matahari membelai wajah kita sejenak, atau tertawa mendengar orang lain bercanda. Semua itu tidak apa-apa. Wajar saja untuk merasa bersalah ketika kita mulai hidup kembali, tetapi membiarkan momen-momen kecil kegembiraan menyelimuti kita sama pentingnya dalam proses berduka, seperti halnya membiarkan diri kita diliputi kepedihan itu. Seiring dengan waktu, kita belajar menjalani kembali kehidupan dan menyadari bahwa sikap tersebut tidak berarti kita melupakan peristiwa duka itu. Cinta dan hubungan terus berlanjut. Aku Putri, dan aku harap buku ini bisa menjadi awal baru dari perjalanan kamu. Terima kasih.